Seorang wanita menatap pantulan dirinya di depan cermin. Ia terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang melekat di tubuh rampingnya. Hanya ia sendiri saja di dalam kamar itu. Kamar yang sangat indah untuk pasangan pengantin. Setetes air mata mengalir di pipinya. Kala mengingat hal yang akan terjadi padanya, ia tidak mengerti apa keputusannya sudah benar atau tidak. Wanita itu segera menghapus air mata yang menetes melewati pipinya. Ia menoleh kala mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Seorang wanita parubaya mendekat ke arahnya dengan tatapan sayu. "Maaf sayang," ucap wanita parubaya itu dengan linangan air mata, membuat wanita itu segera memeluk pinggang wanita parubaya itu, yang tidak lain adalah ibunya. Sang ibu terus mengelus puncuk kepala putrinya itu, berusaha untuk menenangkan putrinya. "Sudah, jangan menangis lagi. Mama mohon sayang," ucap sang ibu dengan menggigit bibir bawahnya, agar suara tangisnya tidak terdengar. "Maaf jika mama dan papa membuatmu harus melakukan hal ini. Maaf karena kamu harus menikah dengan pria yang tidak kamu kenal. Maaf karena kami merepotkanmu sayang," ucap sang ibu dan dengan cepat wanita itu menggelengkan kepalanya. "Hana minta maaf karena sudah kasar sama papa dan mama kemarin. Hana gak akan buat mama dan papa malu. Hana janji," ucap wanita itu yang semakin membuat sang ibu menangis. "Maafkan kami sayang, kami benar-benar minta maaf." Batin sang ibu meminta maaf pada putri keduanya itu. Sedang di lantai dasar rumah kediaman Disap, seorang pria tampan memakai setelan jas berwarna hitam kini berhadapan dengan pria parubaya yang tidak lain adalah ayah dari mempelai wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Pria itu menghembuskan nafasnya perlahan untuk segera mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Hana Fiansa binti Rendra Disap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap pria itu dengan sekali tarikan nafas dan menjabat tangan pria parubaya itu, ayah dari mempelai wanita. "Bagaimana para saksi?" tanya sang penghulu pada semua orang yang hadir di sana, meski tidak terlalu banyak. "Sah," ucap para tamu yang hadir. Kini kedua mempelai tengah berdiri di pelaminan, menyambut para tamu undangan yang hadir. Pria itu mengernyit melihat wanita yang berdiri di sampingnya, yang hanya memasang raut wajah sedih dan senyum paksa saat tamu datang menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya pria itu dengan raut wajah khawatir. Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya, membuat pria itu menghembuskan nafasnya. Pukul 9 malam. Saat ini kedua pasangan pengantin baru itu kini berada di dalam kamar di rumah mempelai wanita yang sudah dihias dengan begitu cantik. Wanita itu merenggangkan badannya yang begitu lelah karena berdiri seharian menyambut tamu undangan. "Om," ucap lirih wanita itu pada pria yang berdiri di ambang pintu kamar mandi, bersiap untuk keluar dengan sudah memakai pakaian tidurnya. "Kamu bicara dengan saya?" tanya pria itu dengan formal, membuat sang wanita mengernyit. "Enggak om, saya lagi bicara sama orang di belakang om," ucap wanita itu, semakin membuat pria itu mengernyit lalu menoleh ke belakang. "Ya ampun, bodohnya diriku ini," batin wanita itu berteriak. "Saya bicara sama om lah, masa sama tembok?" ucapnya yang mulai meninggikan suaranya, lalu segera beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya berulang-ulang dengan mengelus dadanya lembut. "Kamu kenapa?" tanya pria itu yang bingung dengan tingkah wanita di hadapannya. "Ya Allah, dosa apa aku sampai engkau memberikan suami yang begitu menguras emosi seperti ini? Bahkan bikin naik tensi," batin wanita itu berteriak. Ia benar-benar diuji kesabaran menghadapi pria yang kini berdiri di hadapannya.
Hana Fiansah, ucap pria itu melafalkan nama lengkap sang wanita, yang kini menyandang status sebagai istrinya, karena wanita itu yang mendadak melamun. Wanita itu tersadar dari lamunannya dan sedikit mendongak dan menatap lekat manik wajah pria itu. Iya, Pak Revano Abraham, ucap Hana menyebut nama pria itu, suaminya dengan wajah datar. Kamu marah sama saya? Tanya Revan yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi sehingga membuat Hana seperti ini. Ya Allah, aku menyerah jika engkau meminta hamba menemani pria formal permanen ini. Sungguh hamba tidak sanggup, bahkan ini baru beberapa jam setelah pengucapan hijab kabul. Bagaimana kalau 1 minggu? Batin Hana semakin tidak karuan dengan menatap wajah Revan. Tidak, Om. Memangnya Om salah apa dengan saya? Toh Om yang kebelet nikah, bukan saya. Ucap Hana membuat Revan menaikkan sebelah alisnya. Pria itu melipat kedua tangan di depan dada, dan Hana dengan cepat meniru gaya suaminya itu. Sepertinya saya benar-benar punya salah sama kamu ya? Tanya Revan yang kini benar-benar serius. Saya sudah bilang tidak ada, Om. Ucapan Hana terhenti kala Revan menyelanya. Tunggu. Hana mengernyit bingung saat Revan mengangkat tangannya ke atas. Kamu manggil saya dengan sebutan Om. Ucap Revan mencoba memastikan apa yang ia dengar sedari tadi. Ia berpikir jika tadi ia salah dengar, tapi ternyata benar. Istrinya itu memanggilnya dengan sebutan Om. Iya, salah Om. Tanya Hana menjawab dengan cepat. Revan menghembuskan nafasnya lalu menatap wanita di hadapannya itu. Hana, saya suami kamu sekarang. Jadi bisakah kamu memanggil saya dengan sebutan yang lebih sopan lagi dari itu? Tanya Revan dengan raut wajah mencoba lebih sabar. Hana berpikir sejenak. Pria di hadapannya ini ingin dipanggil dengan sebutan lain. Apa pria kaku? Itu tidak mungkin. Sangat tidak sopan jika hal itu. Hana mencoba berpikir apa yang cocok ia panggilkan untuk pria itu. Tapi ia sama sekali tidak menemukan hal yang cocok. Hana menggelengkan kepalanya membuat Revan menghembuskan nafas kasar. Terserah kamu saja, ucapnya pasrah lalu berjalan mendekat ke arah tempat tidur untuk segera menidurkan tubuhnya yang sudah begitu lelah. Tapi suara lirih wanita itu membuatnya kembali menoleh. Om, lirih Hana dengan menatap Revan. Iya, ucap Revan penuh kesabaran. Om mau tidur di sana. Tunjuknya ke tempat tidur, membuat Revan bertanya-tanya. Iya, kenapa? Jawab Revan dengan cepat, dan Hana segera menggelengkan kepalanya lalu berjalan mendekat ke arah tempat tidur, meraih salah satu bantal dan membawanya ke sofa di ruangan itu. Revan menatap gerak-gerik wanita itu dengan tatapan aneh. Ia bingung saat wanita itu meraih sebuah pulpen dan kertas, lalu terlihat seperti menulis sesuatu di sana. Dengan langkah penuh kesabaran, Revan berjalan mendekat ke arah Hana yang begitu fokus menulis sesuatu di kertas itu. Revan mengernyit saat tiba di dekat wanita itu, dan melihat sebuah tulisan yang sedikit besar bertuliskan, Perjanjian. Kamu lagi menulis? Tanya Revan membuat Hana menghentikan tangannya, lalu mendongak menatap Revan. Enggak, Om. Saya lagi coret-coret kertas saja, ucap Hana santai dengan tersenyum paksa yang membuat pria itu menampilkan wajah ketidaktahuannya. Tapi kalau kamu coret-coret, gak akan sebagus itu, ucap Revan santai dengan mendudukkan diri berhadapan dengan Hana yang duduk di lantai. Udah tahu nanya, gimana sih Om? Ucap Hana menaikkan suaranya 1 oktav. Revan tersentak mendengar hal itu. Dan Hana yang menyadari hal itu segera beristighfar. Astagfirullah, 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 rafalnya dengan menghembuskan nafasnya.
Revan menatap lekat gadis di hadapannya, yang tengah menulis dengan begitu serius. Tiba-tiba Hana mengangkat kertas itu ke udara dengan perasaan senang seperti habis menulis surat cinta untuk pacarnya. "Ini Om." Hana menyodorkan secari kertas itu pada Revan. Pria itu membaca setiap kata di kertas itu dengan teliti. Sesekali ia mengernyit saat melihat beberapa kata yang begitu aneh menurutnya. "Ini maksudnya apa, Hana?" tanya Revan menatap lekat gadis yang telah menyandang status sebagai istrinya beberapa jam yang lalu. "Itu perjanjian untuk kita patuhi, Om. Itu untuk jaga-jaga jika 1 tahun ke depan, saat Om menemukan wanita yang Om cintai. Jadi akan lebih baik jika kita membuat perjanjian hitam di atas putih," jelas Hana panjang lebar. Revan terdiam mendengar penjelasan gadis itu. Ia menghembuskan nafasnya, lalu menatap wajah Hana lekat. "Hana, apa kamu begitu tidak suka dengan saya hingga membuat hal seperti ini?" tanya Revan dengan sorot mata meminta kejujuran pada istrinya itu. Hana terdiam mendengar hal itu. Ia kemudian menundukkan kepalanya dengan meremas jari-jarinya. "Bukan seperti itu, Om. Aku sudah memiliki seseorang yang sangat aku cintai. Aku harap Om bisa mengerti," ucap Hana lalu menatap mata Revan. Revan terdiam mendengar ucapan Hana. Ia menatap lekat mata istri itu, mencoba untuk mencari kebohongan di sana. Tapi nihil, ia sama sekali tidak menemukan kebohongan sedikit pun. Yang ada hanya kejujuran dan memohon agar apa yang ia inginkan terkabul. Pria itu menghembuskan nafasnya. Memang bukan Hana yang harusnya menjadi istrinya, melainkan kakak Hana yang entah berada di mana sekarang. "Baiklah," ucap Revan membuat Hana menatap tidak percaya padanya. Revan mengambil pulpen di atas meja yang digunakan oleh Hana tadi. Ia segera menandatangani kertas itu sesuai dengan keinginan istrinya. "Saya sudah tanda tangan," ucap Revan menyodorkan secari kertas yang sudah dibubuhi oleh tanda tangannya pada gadis itu. Hana menerima kertas itu dengan tersenyum senang. Ia pikir akan sulit untuk berbicara pada pria formal permanen yang kini menyandang status sebagai suaminya. Meski masih dirahasiakan dari publik, hanya segelintir orang yang tahu tentang pernikahannya dan Revan. Dan hal itu dilakukan karena Hana masih kuliah, dan juga karena mereka menikah tanpa didasari cinta. Hana segera meraih pulpen yang dipakai Revan tadi. Ia dengan cepat menandatangani kertas itu di samping tanda tangan Revan. "Sekarang sudah malam, sebaiknya kita tidur. Oh ya, sebaiknya kamu tidak tidur di sofa karena hal itu akan membuat badanmu pegal nanti. Jadi sebaiknya kita tidur bersama di atas tempat tidur. Saya tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak padamu," ucap Revan lalu segera berjalan mendekat ke tempat tidur. Hana tersenyum, lalu segera mengambil bantal yang ia bawa ke sofa tadi dan kemudian berlari kecil ke tempat tidurnya. Revan yang sudah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur merasa terganggu dengan pergerakan di sampingnya. Ia membuka matanya kemudian menoleh ke samping. Revan sangat terkejut mendapati sebuah bantal guling berada di tengah-tengah antara ia dan Hana. Hana menatap Revan yang menatap tidak percaya padanya. "Untuk jaga-jaga, Om," ucap Hana nyengir tanpa dosa. Revan menghembuskan nafasnya dan memilih untuk tidur, karena tubuhnya sangat lelah menyambut para tamu undangan tadi. Hana mencoba memejamkan matanya, tapi tetap saja ia tidak bisa terlelap. Ia menoleh ke samping dan menatap wajah Revan yang sudah terlelap tanpa beban. Kalau dilihat lagi, Om Revan cukup tampan. Ralat, sangat tampan. Tapi kenapa ia belum menikah juga? Dan kenapa baru menikah sekarang? Apa ia tidak memiliki seseorang yang ia suka? Ataukah dia gay? Batin Hana tidak percaya, lalu segera menepuk pelan pipinya. Menyadarkan ia dari pikiran tidak jelas yang sempat hinggap di benaknya. Astagfirullah, apa yang aku pikirkan? Biar bagaimanapun, dia sekarang adalah suamiku. Jadi tidak seharusnya aku memikirkan yang tidak-tidak tentang dia. Sudahlah, lebih baik tidur, ucapnya dalam hati dan mencoba memejamkan kembali matanya. Tidak lama setelah itu, Hana pun tertidur dengan lelap.
Pukul 6 pagi. Seorang wanita perlahan terbangun dari tidurnya, tapi matanya enggan untuk terbuka, membuat ia semakin memeluk erat bantal guling yang begitu hangat dan besar seperti tubuh manusia. Tunggu, tubuh manusia. Hana membuka matanya lebar-lebar dan terkejut saat mendapati dirinya memeluk erat tubuh seorang pria yang masih memejamkan matanya. Hana terdiam sejenak dan sedetik kemudian, Bruk, aduh, pinggangku, rintih Revan dan duduk seketika dengan terus mengelus pinggangnya yang sakit akibat terjatuh dari tempat tidur. Lebih tepatnya, didorong oleh seseorang yang kini melilit tubuhnya dengan selimut hingga hanya memperlihatkan wajahnya saja. Hana menatap horor pada pria yang kini berdiri di hadapannya dengan terus-menerus mengelus pinggangnya. Apa yang Om lakukan? Ucap Hana sedikit berteriak membuat pria itu mengernyit heran. Ada apa denganmu, Hana? Saya tidak melakukan apapun, jawab Revan dengan serius. Lalu kenapa aku bisa ada di pelukan Om? Ucap Hana yang kini matanya mulai berkaca-kaca. Revan memijit keningnya. Sepertinya istrinya itu salah paham. Hana, dengarkan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Coba kamu cek pakaian kamu. Masih utuh melekat di tubuh kamu kan? Ucap Revan membuat Hana terdiam sejenak, lalu sedikit membuka selimut yang melilit tubuhnya dan memang baju tidurnya masih utuh. Tidak ada kancing yang terbuka sama sekali. Saya tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Dan lagi, kamu yang memeluk saya erat sekali. Bahkan kamu membuat pembatas yang kamu buat sendiri jatuh dari tempat tidur. Jelas Revan panjang lebar lalu menunjuk ke sisi lain ranjang, di mana sudah tergeletak bantal guling di lantai. Hana terdiam melihat hal itu. Sedetik kemudian, wajahnya memerah bak tomat. Ia sangat malu saat ini. Bisa-bisanya ia salah paham dengan suaminya yang jujur itu, bahkan sampai membuat tubuh suaminya jatuh ke lantai. Maafkan saya, Om. Saya tidak sengaja, ucap Hana merasa bersalah pada Revan. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu. Pagi-pagi bukannya diberikan hadiah morning kiss, malah mendapat KDRT. Iya, tidak apa-apa. Kamu yang mandi lebih dulu atau saya? Ucap Revan sedikit iba melihat wajah istrinya yang seperti ingin menangis. Sudah, tidak perlu merasa bersalah. Saya baik-baik saja, ucap Revan mengelus punjuk kepala istrinya. Tapi hal itu justru membuat Hana menangis terseduh-seduh, membuat Revan terkejut dan segera mendudukkan dirinya di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan Hana. Sudah, jangan menangis. Saya baik-baik saja, sungguh, ucap Revan meyakinkan Hana bahwa dirinya tidak apa-apa. Saya sudah banyak salah sama Om. Saya pasti gak akan masuk surga karena udah durhaka sama suami sendiri, ucap Hana menangis terseduh-seduh. Ia tidak ingin menjadi istri yang durhaka. Pasti Allah telah melihat kejahatannya, yaitu menendang suaminya hingga jatuh dari tempat tidur. Revan terdiam 1000 bahasa mendengar ketakutan istrinya, yang ternyata takut masuk neraka karena sudah tidak sopan padanya. Revan dan Hana kini berada di meja makan. Sarapan pagi bersama dengan kedua orang tua Hana, yaitu Rendra dan Cantika. Hana hanya terdiam dengan memakan sarapannya. Begitupun dengan Revan yang duduk di samping istrinya itu. Rendra dan Cantika menatap Revan dan Hana bergantian. Mereka ingin bertanya tentang suara teriakan yang mereka dengar tadi pagi. Tapi sepertinya saat ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Pak Rendra, ucap Revan terhenti kala Rendra menyelanya. Tidak perlu panggil Pak. Sekarang kamu menantu keluarga Disap. Jadi panggil ayah atau papa saja, ucap Rendra dengan tersenyum pada pria yang berbeda 19 tahun darinya itu. Revan tersenyum kecil, lalu menatap istrinya yang juga menatap padanya. Hana kembali melahap sarapannya malu untuk melihat wajah suaminya itu.
Setelah kejadian di kamar pagi tadi, Hana jadi sedikit malu untuk menatap wajah Revan. "Nanti aku dan Hana akan pindah ke rumah Eyang, Pak, Mah," ucap Revan dengan tersenyum. Rendra dan Cantika terdiam mendengar penuturan menantu mereka itu. Rendra menghembuskan nafasnya lalu tersenyum pada Revan. "Baiklah, jaga baik-baik putri saya ya Revan," ucap Rendra menatap Revan dengan tatapan sayu. "Iya Pak, aku akan menjaga istriku dengan baik," ucap Revan membuat kedua orang tua Hana menghembuskan nafas lega dan tersenyum simpul pada Revan. Revan melirik ke arah istrinya yang duduk di sampingnya, yang hanya menatap keluar jendela mobil. Mereka dalam perjalanan ke kampus Hana, setelah sarapan bersama tadi dan juga berpamitan pada kedua orang tua Hana. "Nanti malam kita tidur di rumah Eyang, besok baru ke rumah kita," ucap Revan berusaha memecah keheningan antara dirinya dan istrinya itu. Hana menoleh dan menatap Revan yang begitu fokus pada jalan di depan, dengan sesekali melirik ke arahnya. "Terserah Om aja." "Hana nurut aja, biar gak nambah dosa lagi," ucap Hana lirih takut jika dosanya pada suaminya itu bertambah. Revan tersenyum kecil mendengar hal itu. Istrinya yang semalam selalu berusaha menahan emosi saat berbicara dengannya, ternyata juga memiliki sisi lain seperti sekarang. "Hana, bisakah kamu memanggil saya dengan Mas, bukan Om?" ucap Revan melirik sekilas istrinya itu. Hana terdiam mendengar hal itu. Ia menoleh dan menatap wajah Revan. Hana menghembuskan nafasnya, lalu perlahan-lahan membuka mulutnya untuk berbicara. Ma. Revan menoleh ke arah Hana yang begitu kesulitan hanya untuk menyebutkan 3 huruf itu. Ma. Hana menepuk keningnya. Lidahnya terasa kaku untuk menyebut 3 huruf itu, padahal terdengar sangat mudah. Revan menghentikan mobilnya di tepi jalan, lalu menatap istrinya yang belum juga bisa menyebutkan 3 huruf yang ia pinta. Hana menghembuskan nafasnya. Ia berusaha untuk tenang agar bisa mengucapkan 3 huruf itu. Ma. Sudah cukup. Revan menyela Hana yang tak kunjung bisa menyebutkan 3 huruf yang begitu mudah. Revan mengusap wajahnya kasar. Ia bingung kenapa istrinya itu tidak bisa menyebutkan 3 huruf itu. Terus saja mengucapkan mama, seperti sedang memanggil mama mertuanya saja. Hana menatap wajah suaminya yang nampak gusar. Bahkan nafas suaminya itu terdengar tidak beraturan entah karena apa. Hana tidak tahu. "Tidak perlu memanggil saya dengan sebutan Mas. Panggil senyaman kamu aja," ucap Revan pasrah. Ia kembali menjalankan mobilnya ke kampus Hana. "Terima kasih Om," ucap Hana lancar jaya tanpa kaku sedikit pun. Dan hal itu sukses membuat Revan mengerem mendadak mobilnya. Cit. Hana terkejut sehingga membuat kepalanya hampir terbentur pada dashboard. Ia menatap ke arah suaminya yang juga menatapnya. "Kok direm Om?" "Om mau buat kepala Hana kebentur di dashboard ya?" tanya Hana dengan mulutnya yang mulai cerewet lagi. "Tidak sengaja," ucap Revan lalu kembali melajukan mobilnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang bersuara di antara suami istri itu. Revan menghentikan mobilnya di depan kampus Hana, dan kemudian menatap istrinya. "Mau salim Om," ucap Hana tersenyum kecil. Revan mengulurkan tangannya yang disambut oleh gadis itu. Hana segera keluar dari mobil setelah menyalin tangan suaminya. Ia segera berlari kecil memasuki bangunan itu sebelum ada yang melihatnya keluar dari mobil. Revan menatap punggung Hana yang perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Ia menghembuskan nafasnya, lalu segera menjalankan mobilnya pergi dari sana menuju perusahaannya. Semua mahasiswa dan mahasiswi berkumpul di kantin. Setelah hampir 2 jam berada di kelas masing-masing, 3 orang wanita duduk di kursi paling pojok di dalam kampus itu. Satu di antara mereka terus saja menghembuskan nafas lelah.
membuat kedua sahabatnya menatap aneh padanya. "Kamu kenapa, Han? Ada masalah?" tanya sahabat Hana yang bernama Bella yang duduk di hadapan Hana. "Iya tuh, dari tadi kayak orang lagi banyak masalah aja," ucap teman Hana yang bernama Dea menimpali ucapan Bella. Hana menatap kedua sahabatnya itu dan lagi-lagi menghembuskan nafas lelah. "Gak apa-apa kok, cuma bosan aja," ucap Hana dengan menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi yang ia duduki. Dea dan Bella saling menatap satu sama lain, lalu menatap Hana yang memejamkan matanya. "Kalau masih gak enak badan, kenapa malah maksain buat ke kampus?" ucap Dea yang diangguki oleh Bella. Dea dan Bella tidak mengetahui jika Hana telah menikah. Yang mereka tahu, kemarin Hana tidak enak badan sehingga membuat ia tidak bisa ke kampus. Dan saat kedua sahabatnya itu ingin menjenguknya, Hana beralasan jika ia tidak mau ditemui oleh siapapun. Dea dan Bella tidak menaruh curiga sedikit pun, karena Hana selalu bercerita kepada mereka setiap ada masalah. Bahkan soal kakaknya yang lari dari rumah karena menolak menikah dengan seorang rekan bisnis dari ayah Hana. Hana terdiam mendengar ucapan sahabatnya itu. Tersirat kekhawatiran di sana. Dan Hana tahu jika kedua sahabatnya tidak ingin terjadi sesuatu padanya. "Gak apa-apa kok, beneran. Kamu gak ada sesuatu apa, biar kita gak bosan?" tanya Hana pada Bella, sahabatnya yang sedikit gesrek. Bella nampak berpikir, membuat dia menatap aneh padanya. "Aha, aku baru ingat sesuatu," ucap Bella girang, seperti ada sebuah lampu yang menyala di atas kepalanya. "Aku punya teka-teki. Aku dapat ini dari satu film yang aku nonton semalam. Judulnya aku lupa, tapi kalau kalian bisa jawab, semua pesanan ini aku yang bayar. Tapi kalau nggak bisa jawab, dia yang bayar," ucap Bella menunjuk Dea yang duduk di hadapannya dan Hana. "Hah? Kok aku?" tanyanya dengan menunjuk dirinya sendiri. "Gak apa-apa kali Dea, gitu aja pelit," ucap Bella dengan mengerucutkan bibirnya. Dea memutar bola matanya malas. "Iya deh, tapi kalau kita jawab dengan benar, kamu traktir kami selama sebulan," ucap Dea penuh percaya diri. "Oke, no problem," ucap Bella yang tidak kalah percaya dirinya. Hana menatap kedua sahabatnya bergantian. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi nanti, hal yang mungkin akan membuat riuh satu kantin. Hana dan Dea menatap Bella, menunggu sahabatnya itu mengucapkan teka-teki yang akan membuat mereka berpikir keras. Bella berdehem sebelum memulai teka-teki yang akan dijawab oleh kedua sahabatnya itu. "Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan?" tanya Bella menatap kedua sahabatnya itu. Dengan menaik turunkan alisnya, para mahasiswa dan mahasiswi di kantin itu mulai menoleh dan menatap ke arah tiga wanita itu. Sedang Dea dan Hana menatap Bella dengan tatapan sulit diartikan. "Itu bukan teka-teki, belang harimau," ucap Dea kesal dengan menyebutkan nama ejekan sahabatnya itu. "Is, tinggal jawab aja susah amat sih," ucap Bella acuh, tidak peduli jika sahabatnya itu memanggilnya dengan nama ejekan yang menjadi ciri khas saat mereka bertengkar. Hana terdiam melihat hal itu. Sepertinya jawaban dari pertanyaan sahabatnya itu tidak sesimpel jawaban anak SD. Sedang Dea mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Rasa kesalnya pada sahabat kesreknya kembali hadir karena pertanyaan yang menurutnya sangat kekanak-kanakan. "Jika manusia bernafas dengan paru-paru, maka ikan bernafas dengan insang lah," ucap Dea dengan sedikit meninggikan suaranya. Hingga membuat mahasiswa dan mahasiswi di kantin itu semakin tertarik untuk menyimak tiga wanita itu. Bella menggelengkan kepalanya, tanda jika jawaban dari sahabatnya itu salah besar.
Dia terkejut melihat Bella menggelengkan kepalanya, yang artinya jawabannya salah. Lah, kok salah? Itu kan udah bener jawabannya, ucap Dea sewot. Sedang Hana hanya terdiam menatap perdebatan kedua sahabatnya yang memang seperti Tom and Jerry kadang-kadang. Salah ya salah atuh Dede Mot, ucap Bella yang menyebutkan nama ejekan sahabatnya itu. Dea kembali berpikir keras, memikirkan jawaban yang benar untuk pertanyaan gila sahabatnya itu. Ah, aku nyerah, ucap Dea yang sudah tidak bisa lagi berpikir jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Bella tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya uang jajannya aman, meski sebenarnya ia tidak pernah kekurangan uang. Tapi kapan lagi coba bisa mengerjai sahabatnya yang satu itu? Yeay, kamu yang bayar ya, ucap Bella yang hanya membuat dia memutar bola matanya malas. Iya, jawabannya apa? Tanya dia tidak sabaran. Jawabannya adalah, izin Allah, ucap Bella tertawa keras memenuhi kantin itu, membuat mahasiswa dan mahasiswi menahan tawa mereka dengan susah payah. Hana dan Dea terdiam, lalu seketika terdengar suara teriakan dari seorang Deana Hamis. Bella! Teriak Dea menggema di kantin itu yang hanya membuat Bella semakin tertawa. Hidupku selalu seperti ini, rintih Hana dalam hati dan menatap sahabatnya yang sedang kejar-kejaran seperti anak kecil di dalam kantin itu. Di dalam ruangan kebesaran seorang CEO perusahaan Abraham Group yang tidak lain adalah Revan. Ia termenung dengan pandangan kosong ke depan, enggan untuk mengerjakan semua dokumen yang tertumpuk di hadapannya. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada seorang wanita yang sudah menyandang status sebagai istrinya, yang selalu memanggilnya dengan sebutan Tiba-tiba pintu ruangan Revan terbuka tanpa diketuk. Namun pria itu tetap menatap kosong ke depan, tanpa berniat menoleh pada seorang pria yang berjalan mendekat ke arah sofa di ruangan itu. Van, panggil pria itu pada Revan. Namun seseorang yang dipanggil sama sekali tidak bergeming, masih tetap dalam lamunannya. Van, panggilnya lagi. Revanu Abraham, teriak pria itu dengan sekeras-kerasnya, membuat Revan refleks menutup telinganya dengan tangan, lalu menoleh dengan malas ke arah pria itu. Ada apa Firza Argantara? Tanya Revan dengan sabar dan menyebut nama lengkap pria itu. Firza menatap kesal pada pria formal di hadapannya itu. Tetap saja seperti orang asing, padahal mereka sudah cukup lama berteman, bahkan sedari kelas 1 SMP. Tapi pria itu tetap saja berbicara formal padanya. Kok pergi kerja, Van? Bukannya bermesraan sama istri di rumah, malah sibuk sama kertas-kertas itu, ucap Firza mencibir sahabatnya itu. Aku yang kerja kok kamu yang sewot, ucap Revan malas lalu segera menyibukkan diri pada dokumen yang sedari tadi ia anggurkan. Firza memutar bola matanya malas untuk menyindir lebih jauh, karena hal itu pasti akan berujung pada dirinya sendiri. Gimana malam pertamanya? Tanya Firza yang kepo tingkat dewa. Revan menghentikan tangannya memilah dokumen di hadapannya. Ia menatap Firza dengan tatapan yang sulit diartikan. Kok Anda kepo ya? Kenapa tidak menikah terus merasakannya sendiri, daripada menanyakannya pada orang lain? Ucapan pedas mulai keluar dari bibir seorang Revanu Abraham Levin membuat Firza bungkam seketika. Hening melanda di antara kedua orang itu. Revan sibuk dengan dokumen, sedang Firza sibuk memakan apel yang ada di atas meja di depan sofa yang ia duduki. Firza, panggil Revan tiba-tiba, membuat pria itu menoleh padanya. Apa menurutmu aku tua? Tanyanya membuat Firza menyemburkan apel yang ia kunyah hingga berserakan di atas meja di depannya. Yes, apakah tidak tahu cara sopan santun dengan baik dan benar? Ucap Revan sedikit menyindir Firza. Namun pria itu sama sekali tidak peduli dan sibuk meminum air mineral yang selalu ada di atas meja di hadapannya itu. Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak biasanya, ucapnya heran.
yang membuat Revan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Kamu kenal istriku kan?" tanya Revan dan segera diangguki oleh Firza. Pasalnya pria itu hadir kemarin saat sahabat baiknya yang formal permanennya itu menikah dan bahkan ia memberi ucapan selamat di atas pelaminan. Firza menatap bingung pada Revan yang tak kunjung melanjutkan ucapannya. Ia kembali meneguk botol air mineral itu. Dan lagi-lagi, ucapan Revan membuat ia tersedak. "Dia memanggilku dengan sebutan Om," ucapan Revan dengan kepala yang tertunduk. Batuk Firza yang tersedak air minum. Ia segera memukul pelan dadanya, sedang Revan hanya menatap datar pada pria itu. "Maksudmu, dia memanggilmu dengan sebutan Om?" tanya Firza mencoba memastikan, saat batuknya telah terhenti. Revan mengangguk membuat Firza tertawa lepas. "Hahaha, itu kan sudah aku bilang. Harusnya kau menikah dari dulu, jangan sekarang. Bahkan istrimu sendiri memanggilku Om. Sudah pasti ia menyadari jika kau sudah tua," ucap Firza dengan tawa yang tak berhenti dari bibirnya. Revan menatap datar pada Firza yang tak kunjung menghentikan tawanya. Ia bangkit dan berjalan mendekat ke arah Firza, lalu menyeret temannya itu keluar dari ruangannya. Seperti kucing kecil yang nakal minta ampun. Brak! Revan menutup pintu dengan keras membuat Firza tersentak dan menyadari jika dirinya sudah berada di luar ruangan. Bahkan mungkin ruangan itu telah dikunci dari dalam, sehingga membuat ia tidak dapat masuk kembali. "Teman sialan," umpat kesal Firza, lalu berjalan dengan santai untuk kembali ke perusahaannya dengan tawa yang sesekali muncul saat mengingat ucapan sahabatnya itu. Pukul 3 siang, Revan beranjak dari duduknya, lalu bergegas keluar dari ruangannya untuk segera menjemput istrinya di kampus. Ia hanya berdiam saat para karyawan yang berada di lobi menyapanya. Revan segera memasuki mobilnya untuk segera ke kampus istrinya itu. Ia menarik nafas perlahan menyiapkan kesabaran tiada tara untuk menghadapi istrinya yang akan terus memanggilnya Om sepanjang jalan pulang. Mungkin 15 menit sudah Hana menunggu jemputannya datang, yaitu suaminya, sedang sahabatnya sudah pulang tadi. Setelah tadi sedikit berdebat dengan Hana karena memaksa ingin menemani Hana hingga jemputannya datang. Tapi bukan Hana namanya jika tidak bisa membujuk kedua sahabatnya itu. Mobil sport berwarna hitam berhenti tepat di hadapan Hana. Wanita itu segera berjalan cepat mendekati mobil itu, tanpa peduli dengan kerikil-kerikil kecil yang mungkin akan berakibat buruk nantinya. Revan keluar dari mobil berniat untuk membuka pintu untuk istrinya. Tapi yang ia dapati justru membuat ia terkejut dan segera berlari menghampiri istrinya itu. "Om!" teriak Hana, dan Revan segera berlari menghampiri istrinya. 20 menit kemudian, seorang wanita parubaya berusia 69 tahun terlihat duduk dengan tenang di ruang tamu di rumahnya. Meski usianya terbilang cukup tua, tapi tidak membuat fisiknya lemah. Wajahnya pun masih begitu berseri. Ia terkejut ketika melihat cucu laki-lakinya berjalan melewati ruang tamu dengan menggendong istrinya menuju ke lantai atas. Wanita parubaya itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Sepertinya ia tidak bisa mengganggu cucunya itu, karena sedang melakukan hal yang akan membuat rumah besar itu sedikit ramai nantinya. Meski masih harus menunggu. Semoga segera ada bayi mungil di rumah ini, ucap wanita parubaya itu dengan tersenyum dan menuruni anak tangga. Aduh, pelan-pelan Om,
sakit tahu. Rintih Hana yang membuat Revan menatap datar padanya. Makanya kalau jalan itu hati-hati, kan jadi berakhir kayak gini, ucap Revan menasehati istrinya itu. Saat tadi Hana berjalan untuk mendekat ke mobil Revan, tanpa sengaja kakinya menginjak kerikil kecil hingga mengganggu keseimbangannya dan kakinya pun keselio, membuat Revan harus menggendong ala bridal style untuk masuk ke mobil. Begitupun saat tiba di rumah Eyang. Ia memijit kaki istrinya yang seperti akan bengkak jika tidak segera dipijat spesial ala Revan. Hana mulai sedikit tenang karena Revan memijit pelan pergelangan kakinya. Hingga tiba-tiba pria itu menahan pergelangan kakinya, membuat wanita itu berteriak dan refleks menendangkan kakinya hingga mengenai Revan. "Aduh!" teriak Hana diikuti dengan suara seseorang yang jatuh dari tempat tidur. Bruk, Revan memegang pinggangnya. Sudah 2 kali ia jatuh dari tempat tidur akibat ulah istrinya itu. Astagfirullah, begikah Hana saat melihat Revan jatuh dari tempat tidur. Kini rasa sakit di pergelangan kakinya menghilang seketika, digantikan oleh rasa takut akan dosa pada suaminya. Om baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Sedang Revan bangkit dari duduknya, lalu kembali duduk di tepi tempat tidur. "Kaki kamu suka sekali ya menendang seseorang hingga jatuh dari tempat tidur," sindir Revan. Namun mampu membuat mata Hana berkaca-kaca. Revan menepuk keningnya pelan. Sepertinya ia harus belajar untuk menyaring ucapannya terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari mulutnya itu. "Sudah, saya hanya bercanda. Saya baik-baik saja," ucap Revan lalu mengelus punjuk kepala istrinya dengan sayang. "Maaf, Hana gak sengaja. Yang tadi pagi juga," ucap Hana meminta maaf pada Revan. "Iya, saya sudah maafin kamu. Kamu mau mandi duluan atau saya yang duluan?" tanya Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. "Om aja dulu. Hana kalau mandi gak lama kok, bentaran doang," ucap Hana membuat Revan mengernyit. "Kamu nyindir saya," ucapnya yang merasa tersindir dengan ucapan istrinya itu. Karena pagi tadi saat di rumah mertuanya, dia yang mandi lebih dulu membuat Hana harus menunggu selama kurang lebih 22 menit. "Tidak om, Hana gak nyindir om, memang kenyataan kok, kalau om mandi lama bang," ucap Hana dan segera membungkam bibirnya sendiri dengan tangannya. Revan terkejut mendengar ucapan Hana. Dia tidak bermaksud lama mandi tadi pagi, hanya saja ada masalah kecil yang tidak bisa diungkapkan di depan istrinya itu. "Baik, saya mandi lebih dulu," ucap Revan lalu beranjak dari duduknya untuk segera masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Saat Revan masuk ke kamar mandi, Hana malah mengomeli dirinya sendiri, terutama mulutnya yang asal ceplas-ceplos tanpa saring. "Dasar mulut bodoh, udah banyak dosa, malah nambah dosa. Kenapa Lani mulut gak mau difilter kalau mau ngomong?" ucap Hana ketus dan memukul pelan mulutnya sendiri. 15 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Hana menoleh dan terkejut melihat pemandangan yang tersaji untuknya. 6 roti sobek spesial dan otot-otot lengan yang kekar tanpa lemak. Tanpa sadar, Hana mengelap air liurnya dan segera mengalihkan pandangannya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kotor yang hinggap di benaknya. "Astagfirullah, apa yang aku pikirkan?" batin Hana lalu menepuk pelan pipinya. "Tapi kan gak dosa juga, udah sah, jadi aman-aman aja. Toh bonus nikah tanpa cinta," lanjutnya lalu kembali menoleh pada Revan yang kini berdiri di depan lemari untuk memakai baju. "Ya Allah, ini mah rezeki nomplok," batin Hana kembali berucap. Lalu ia kembali menepuk pelan pipinya membuat Revan menoleh pada istrinya itu. "Jangan mikir yang macam-macam Hana, kamu kan udah memiliki seseorang. Tapi rugi dong kalau nggak dilihat tuh roti sobek," lanjutnya yang tidak menyadari jika Revan menatapnya penuh tanda tanya. "Kamu tidak pergi mandi?" tanya Revan membuyarkan pikiran Hana yang tengah beradu mulut dengan logika. Hana segera berlari memasuki kamar mandi dengan cepat, padahal tadi kakinya terkilir.
tapi bisa berlari seperti itu ke kamar mandi. Sungguh membuat Revan kagum. Kuat juga istrinya itu. Pukul 7:30 malam. Revan dan Hana tengah makan malam bersama dengan Eyang, nenek Revan. Revan dan Hana bertukar pandang melihat sang nenek yang tidak henti-hentinya tersenyum dan melihat mereka berdua. Eyang baik-baik saja? Tanya Revan yang sedikit khawatir pada neneknya itu. Pasalnya tidak biasanya neneknya tersenyum-senyum seperti itu. Tentu saja baik, Van. Eyang hanya tidak sabar menunggu cicit Eyang berada di rahim istrimu dan lahir ke dunia ini. Ucap Eyang membuat Hana tersedak makanan yang ia kunyah. Revan segera menyodorkan air putih pada istrinya itu. Dan Hana meminum air itu hingga setengah gelas, membuat Revan terdiam sejenak. Hati-hati dong sayang, jangan buru-buru makannya. Tidak akan ada yang mengambilnya darimu, ucap Eyang menasehati Hana. Hana hanya menganggukkan kepalanya lalu menatap Revan yang juga menatapnya. Mereka pun kembali makan dengan tenang, tapi tidak dengan Hana yang terus memikirkan maksud perkataan nenek suaminya itu, yang kini sudah menjadi neneknya juga. Oh iya Van, ucap Eyang membuat Revan mendongak dan menatap neneknya dengan mulutnya yang mengunyah makanan. Kalau main sama istrimu, jangan kasar dong, lanjut Eyang membuat Revan dan Hana mengernyit. Dan jangan lupa untuk menutup pintu rapat-rapat, biar suara kalian tidak terdengar keluar. Untungnya hanya Eyang yang mendengar suara tadi. Jika tidak, ucap Eyang dengan menggelengkan kepalanya. Revan dan Hana semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh Eyang. Maksud Eyang apa? Tanya Revan yang tidak dapat membendung rasa penasarannya. Eyang menghembuskan nafas kasar. Bisa-bisanya cucunya itu tidak mengingat momen tadi sore. Maksud Eyang, kalau kalian sedang membuat cicit untuk Eyang, lebih baik kunci rapat-rapat pintu kamar, biar gak didengar sama orang lain, ucap Eyang dan lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Membuat cicit. Revan terkejut dan tersedak makanan yang ia kunyah, membuat Hana menyodorkan air putih pada suaminya itu, lalu menepuk pelan punggung Revan. Eyang menatap cucunya dengan tatapan sulit diartikan, sedang Hana sedikit khawatir dengan suaminya itu. Baru tadi dirinya tersedak makanan, sekarang malah suaminya. Mungkinkah makanan itu sudah janjian untuk membuat mereka berdua tersedak? Kalian memang pasangan serasi. Eyang harap kalian akan terus bersama hingga maut memisahkan. Doa Eyang membuat Revan dan Hana terdiam. Bersama hingga maut memisahkan. Revan melirik ke arah Hana yang mendadak terdiam dan kembali melahap makanannya yang entah seperti hambar melewati tenggorokannya. Revan menghembuskan nafasnya melihat reaksi Hana saat Eyang mengatakan hal itu. Ia kembali memakan makanannya dengan sesekali melirik istrinya yang raut wajahnya sedikit berubah sendu. Bersama hingga maut memisahkan. Apa bisa? Batin Hana bertanya pada dirinya sendiri. Pukul 6 pagi. Hana terbangun dari tidurnya, lalu segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi, tanpa merasa aneh sedikit pun. Hana membuka pintu kamar mandi dengan mata yang masih mengantuk. Ia menutup pintu, lalu terdiam melihat seseorang di dalam kamar mandi yang tidak mengenakan pakaian dan berdiri di bawah guyuran shower. Hana terdiam menatap dari atas sampai bawah, dan sedikit terhenti pada sesuatu di sana. Brak. Hana segera keluar dari kamar mandi setelah berteriak cukup keras. Mungkin sudah membuat terkejut para pelayan yang tengah bekerja pagi ini.
Hana mengatur nafasnya yang tidak beraturan setelah tanpa sengaja melihat suaminya tengah mandi di dalam. Bahkan ia melihat hal itu. Astagfirullah, panjang dan besar, ucap Hana dan segera menepuk-nepuk pipinya yang kini merona merah. Sungguh hal yang tidak terduga baginya. Masuk kamar mandi malah melihat hal yang tidak boleh dilihat. Ya Allah, ampuni hamba yang sudah melihat hal itu. Tapi kan tidak berdosa juga, toh milik suami sendiri, ucap Hana lalu kembali menepuk pelan kedua pipinya. Sedang di dalam kamar mandi, jantung Revan berdetak 2 kali lebih cepat. Ia tidak menduga jika Hana masuk ke dalam kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Wajah Revan memerah, bukan karena marah, melainkan malu. Ia menyadari jika Hana tadi melihat ke tempat lain yang sangat membuat wajahnya merah mengingat hal itu. Sepertinya suasana antara dirinya dan istrinya itu akan canggung nanti. "12 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka, dan Revan berjalan keluar dari kamar mandi, sedikit ragu untuk menatap istrinya itu. Hana segera berlari masuk ke dalam kamar mandi, membuat Revan menghembuskan nafas lega. 10 menit kemudian, Revan dan Hana duduk di meja makan, sarapan bersama dengan Eyang. Wanita parubaya itu menatap Revan dan Hana bergantian, merasa ada yang janggal dari sepasang suami istri itu. Hana memakan sarapannya tanpa berniat untuk menoleh pada suaminya, karena takut jika akan mengingat hal yang terjadi beberapa saat yang lalu. "Oh iya, kalian tadi pagi kok teriak-teriak? Ada apa?" tanya Eyang penasaran dengan kedua orang itu, yang suaranya terdengar nyaring pagi ini. Batuk Hana dan Revan bersamaan dan segera menyambar air minum masing-masing. Eyang menatap aneh pada mereka berdua, sedang Revan dan Hana berusaha untuk menelan air putih yang mereka minum. "Tidak apa-apa, Eyang, hanya masalah kecil," ucap Revan dengan wajah memerah. Eyang terdiam melihat hal itu, lalu menatap Hana yang wajahnya tidak jauh berbeda dari Revan. Wanita parubaya itu tersenyum penuh arti. Kini ia tahu apa yang terjadi. Kesalahpahaman kembali menghampiri Eyang. 10 menit kemudian, saat ini Revan dan Hana dalam perjalanan ke kampus Hana. Suasana saat ini sangat mencekam. Tidak ada percakapan sejak mereka memasuki mobil. Hanya keheningan dengan suara deru mesin mobil. "Nanti saya jemput lagi ya," ucap Revan berusaha memecah keheningan menyiksa itu. "Iya," ucap Hana singkat dengan terus menatap keluar jendela. Hening kembali melanda, dan itu sangat menyiksa Revan. "Soal tadi pagi, gak usah dipikirin," ucap Revan yang wajahnya kembali memerah mengingat hal itu. "Iya Om. Tapi Hana udah coba lupain, tapi gak mau pergi Om," ucap Hana jujur dengan menatap wajah suaminya. Revan terdiam sejenak, lalu menoleh sekilas pada istrinya dan kembali fokus pada jalan di depan. "Memangnya apa yang tidak mau hilang, Hana?" tanya Revan yang penasaran dengan apa yang tidak ingin pergi dari pikiran istrinya itu. "Besar dan panjang Om," ucap Hana lalu membekap mulutnya dengan tangan. Revan mengerjapkan matanya, berusaha untuk mencerna ucapan istrinya itu. Saat Revan ingin berbicara, Hana sudah lebih dulu meraih tangannya dan menyalimnya, kemudian membuka pintu dan pergi, karena mobil sudah berhenti tepat di depan kampusnya. Revan terdiam melihat hal itu. Ia menyentuh keningnya dan tertawa kecil mengingat ucapan istrinya beberapa saat yang lalu. "Besar dan panjang. Hahaha, astagfirullah," ucapnya beristighfar, lalu segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Hana berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan akibat berlari dari mobil suaminya hingga ke kelasnya. "Astagfirullah, mulut gak bisa difilter,"
ucapnya lalu memukul pelan bibirnya. Hana menundukkan kepalanya agar ia merasa tenang dan melupakan kejadian pagi tadi yang terus berputar di otaknya. Terlebih lagi, tadi malah dibahas lagi oleh suaminya. Sungguh menyebalkan. Dua orang wanita berjalan mendekat ke arah Hana, tapi wanita itu sama sekali tidak menyadari kedatangan dua orang itu. Dua wanita itu tersenyum jahil, lalu berjalan perlahan mendekat ke arah Hana dan sedetik kemudian, "Dor," ucap mereka berdua bersamaan membuat Hana terkejut bukan main. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucapnya berulang-ulang dengan mengelus dadanya yang kembang kempis karena terkejut. Hana menatap kesal pada dua orang yang sudah mengagetkannya. Ingin sekali rasanya ia menjewer telinga dua sahabatnya itu. "Kalian apaan sih? Bikin kaget tahu," ucap Hana kesal lalu kembali duduk di kursinya. Dea dan Bella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal mendengar ucapan kesal Hana pada mereka. "Maaf Han, abis kamu ngelamun sih. Masa kamu gak nyadar kalau ada orang yang datang? Kan jadi gini," ucap Bella dengan sesekali tertawa. "Hayo, lagi mikirin apa? Jangan bilang kalau kamu lagi mikirin Gilang ya?" goda Dea yang kini duduk di kursi di samping Hana dan menowel pipi sahabatnya itu. Hana terdiam mendengar ucapan Dea padanya. Gilang adalah kekasih Hana. Mereka sudah saling kenal sejak SMA, dan Gilang adalah senior Hana. Usia mereka hanya berbeda 2 tahun. Hubungan Hana dan Gilang berjalan kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Dan Gilang mengatakan akan melamar Hana saat kembali ke Indonesia. Karena saat ini, lelaki itu tengah mengambil S2-nya di Singapura. Tapi semua kini menjadi berantakan. Kepergian sang kakak yang lari karena tidak ingin menikah membuat Hana yang harus menggantikannya. Hana tidak sanggup jika harus membayangkan ekspresi seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Gilang saat mengetahui jika dirinya sudah menikah. "Han, kamu baik-baik aja?" tanya Dea khawatir karena tiba-tiba saja Hana melamun dengan raut wajah yang sedih. "Ah iya, aku baik-baik saja," ucap Hana dengan tersenyum agar kedua sahabatnya tidak khawatir. Revan menghentikan mobilnya di basement perusahaan dan segera keluar dari mobil yang disambut oleh sekretaris sekaligus tangan kanannya. "Selamat pagi, Tuan," ucap Ren, sekretaris Revan saat bosnya itu keluar dari mobil. "Pagi juga, Ren," ucap Revan lalu berjalan memasuki lobi perusahaannya diikuti oleh Ren di belakangnya. Mereka berjalan mendekat ke arah lift khusus CEO milik Revan. Ren dengan cepat memencet tombol lift ke lantai atas, ruangan tuannya. "Ren," panggil Revan membuat pria itu menoleh padanya. "Iya, Tuan," ucapnya dengan raut wajah bertanya. "Tidak apa kan jika menyukai istri sendiri?" ucap Revan membuat Ren terdiam 1000 bahasa. Revan tersenyum-senyum sendiri di ruangannya, setelah tadi mendengar jawaban dari sekretarisnya itu. Beberapa saat yang lalu, Ren terdiam mendengar ucapan bosnya itu. Lebih tepatnya pertanyaan yang sangat aneh menurutnya. "Itu sudah jelas, Tuan. Tidak ada salahnya seorang suami menyukai istrinya sendiri. Itu hal yang wajar, Tuan," ucap Ren dengan menatap aneh pada bosnya itu. Revan menganggukkan kepalanya dan hal itu semakin membuat Ren menatap aneh padanya. Perlahan-lahan pintu terbuka, menampilkan 2 orang pria dengan setelan jas rapi memasuki ruangan dan mendekat ke arah sofa. Mereka berdua mengernyit saat melihat Revan tersenyum-senyum seperti orang gila di kursi kebesarannya. "Ada apa dengannya?" ucap salah satu dari pria itu. "Lagi kesambet setan kali," ucap satunya menimpali dengan suara yang sengaja dibuat sekeras mungkin.
agar pria yang tengah dimabuk cinta itu mendengarnya. Revan melirik dengan malas dua sahabatnya itu, sedang dua orang itu menatap aneh padanya. "Apa kalian tidak memiliki pekerjaan lain selain menggangguku pagi-pagi begini?" ucap Revan datar yang membuat dua sahabatnya itu seolah ingin menguburnya sekarang. "Kami datang ke sini untuk membicarakan bisnis, Revan," ucap salah satu pria itu yang bernama Fandi Nugroho Anggara, sahabat Revan selain Firza. "Aku pikir kalian ke sini untuk menggangguku," ucap Revan dan melirik ke arah Firza yang duduk di samping Fandi. Firza memegang dadanya. Perkataan sahabatnya itu bagaikan pisau yang tepat mengenai jantungnya. "Kenapa kau suka sekali menyindirku, Van?" ucap Firza dengan nada suara dibuat-buat sedih. "Aku hanya mengatakan kebenaran," ucap Revan acuh, membuat Firza memutar bola matanya malas. Fandi menatap acuh pada kedua sahabatnya itu. Ia menghembuskan nafasnya, lalu mengingat sesuatu yang ingin dia katakan sedari tadi. "Oh iya, Van, maaf ya, saat pernikahanmu malah tidak hadir karena harus keluar kota beberapa hari," ucap Fandi sedikit tidak enak pada sahabatnya itu. "Iya, tidak apa-apa," ucap Revan memaklumi sahabatnya yang satu itu, karena memang saat pernikahannya, Fandi tengah berada di Bali untuk urusan bisnisnya. "Van, apa benar jika istrimu memanggilmu dengan sebutan Om?" tanya Fandi yang sedikit kepo, karena perkataan Firza yang mengatakan jika Revan dipanggil Om oleh istrinya sendiri. Revan terdiam lalu menatap Firza yang mengalihkan pandangannya ke arah lain, berusaha menghindari tatapan mata Revan. "Iya," jawabnya singkat membuat Fandi mematung, sedang Firza menahan tawanya. "Bukankah itu sedikit tidak, maksudku, kenapa dia tidak memanggilmu dengan sebutan Mas?" ucap Fandi sedikit tidak enak jika harus membahas hal itu, sedang Firza mati-matian menahan tawanya menanti jawaban yang akan keluar dari bibir sahabatnya itu. "Aku sudah memintanya untuk memanggilku dengan sebutan Mas, tapi hal itu justru membuatku kesal," ucap Revan membuat Fandi mengernyit sedang Firza menoleh tidak percaya pada Revan. "Maksudnya?" tanya Fandi dan Firza bersamaan. "Dia terus sama menyebut mama seperti memanggil ibunya," ucap Revan membuat kedua orang itu terdiam dan hahaha. Pecahlah tawa Fandi dan Firza. "Apa begitu sulit menyebut suami sendiri Mas? Sepertinya hanya istri sahabatnya itu yang begitu." "Kan aku sudah bilang, kau memang sudah tua, Van," ucap Firza setengah mengejek Revan. "Bukankah kau juga seperti itu, Za? Ingat, usiamu hanya selisih 1 tahun dengan Revan," ucap Fandi yang tepat menusuk jantung Firza. Di antara mereka bertiga, hanya Fandilah yang menikah di usia 26, sedang Revan menikah di usianya yang ke-30, dan Firza belum juga menikah, padahal usianya sudah 29 tahun. Contohlah aku, di usiaku yang sudah 30 tahun, sudah ada satu anak berusia 3 tahun lebih, dan satu lagi dalam kandungan, ucap Fandi menyombongkan diri. "Aku hanya belum menemukan pasangan hidup yang tepat. Aku tidak ingin menikah dengan wanita di bawah 20. Bisa saja dia juga akan memanggilku dengan sebutan Om," sindir Firza membuat Revan menatap tajam padanya. Fandi mengernyit bingung, lalu menatap Revan. "Bukannya usia putri pertama Tuan Disa berusia 23 tahun ya? Kenapa malah memanggilmu dengan sebutan Om?" tanya Fandi yang belum mengetahui jika Revan menikah dengan anak kedua, bukan pertama. Revan terdiam mendengar hal itu. Ia bingung harus menceritakan dari mana dulu pada sahabatnya itu. Dia tidak menikah dengan anak pertama, melainkan kedua, Hana Fiansa Disap, bukan Kinara Dwita Disap. Jelas Firza yang lagi-lagi membuat Fandi terkejut. "Lah, kok bisa gitu? Terus anak pertamanya itu kemana?" tanya Fandi yang terkejut mendengar hal itu. "Melarikan diri. Aku dengar kabur bersama pacarnya," ucap Firza semakin membuat Fandi terkejut. "Sudahlah, tidak perlu dibahas.
Aku bahkan bersyukur menikah dengan Hana daripada kakaknya. Ucap Revan membuat kedua sahabatnya seketika terdiam. Lebih baik kita bahas bisnisnya sekarang. Aku harus pulang cepat untuk menjemput istriku. Ucap Revan lalu beranjak mendekat pada dua sahabatnya itu. Pukul 3 siang. Hana dan dua sahabatnya itu tengah berdiri di depan kampus, menunggu jemputan masing-masing. Mereka pulang lebih cepat, karena sudah tidak ada kelas lagi. Han, kamu yakin gak mau ikut aku? Tanya Dea yang entah sudah keberapa kalinya. Iya Tuhan, daripada nunggu di sini, ucap Bella menimpali ucapan Dea. Hana menghembuskan nafasnya, lalu menatap Dea dan Bella bergantian. Kalian gak perlu khawatir, entar jemputan aku datang kok. Kalian pulang gih, jemputan kalian udah datang tuh. Ucap Hana dengan menunjuk dua mobil yang mendekat ke arah mereka dan berhenti tepat di depan mereka. Dea dan Bella saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak tega untuk membiarkan Hana menunggu sendirian di luar kampus. Meski masih ada orang yang berlalu lalang sih. Kita temani kamu deh, sampai jemputan kamu datang. Ucap Dea membuat Hana terkejut. Gak usah, kalian lebih baik pulang gih. Ucap Hana dengan gugup dan segera mendorong kedua sahabatnya ke mobil jemputan masing-masing. Tapi kan Han, Dea menghentikan ucapannya saat melihat mobil sport berwarna hitam berhenti di depan mobilnya. Dea dan Bella terkejut hingga mulut mereka berdua sedikit terbuka ketika melihat seorang pria yang keluar dari mobil itu. Astaga, Duren, ucap Bella dengan menatap kagum pada pria tampan yang keluar dari mobil itu. Revan keluar dari mobil dan melihat istrinya bersama dengan dua orang wanita yang terlihat terkejut. Ia berjalan mendekat ke arah istrinya itu dengan senyum kecil yang mengukir di bibir seksinya. Halo, sapa Revan pada dua wanita itu, yang menatapnya penuh kekaguman, sedang istrinya menggigit bibir bawahnya dengan gugup. Halo Om, udah nikah belum? Ucap Bella yang spontan keluar dari mulutnya itu. Hana dan Dea menatap Bella dengan tatapan aneh. Sedang Revan terdiam mendengar ucapan wanita itu yang dia yakini adalah sahabat istrinya. Revan menatap Hana yang menatap sahabatnya dengan mulut yang sedikit terbuka. Karena jujur ia sangat terkejut. Iya, saya sudah menikah. Ucap Revan dengan senyum di wajahnya, membuat senyum di bibir Bella hilang seketika. Kirain belum Om, tapi kalau udah cerai, kasih tahu ya Om. Ucap Bella tanpa rasa malu sedikit pun membuat dia seakan ingin mengubur sahabatnya itu hidup-hidup sekarang. Revan terdiam. Lalu menatap Hana yang juga menatapnya. Bella dan Dea saling bertukar pandang melihat om-om tampan itu menatap pada sahabat mereka. Maaf Om, dia udah ada yang punya. Lulus nanti udah mau nikah Om. Ucap Bella membuat Dea memukul kepala sahabatnya itu, hingga empunya meringis seketika. Sakit tahu Dea, ucap Bella dengan meringis dan mengelus kepalanya. Hana menundukkan kepalanya takut untuk menatap Revan, yang kini terlihat sedih. Revan tersenyum paksa pada Dea dan Bella. Ia berusaha untuk tenang, meski dadanya terasa sesak mendengar ucapan Bella yang mengatakan jika Hana akan dilamar saat lulus nanti. Apa hal ini yang membuatnya menulis perjanjian seperti itu? Batin Revan bertanya-tanya. Om baik-baik saja? Tanya Bella yang sedikit bingung dengan Revan yang tiba-tiba terdiam. Iya, saya baik-baik saja, ucap Revan dengan senyum paksa di bibirnya. Kenalin Om, Bella. Yang ini Dea, dan ini Hana. Ucap Bella memperkenalkan dirinya dan kedua sahabatnya. Revan hanya tersenyum menanggapi hal itu, sedang Hana masih menundukkan kepalanya.
Hana, saya antar kamu pulang. Ucap Revan membuat Dea dan Bella terkejut. Aku pulang dulu Dea, Bella. Ucap Hana dan segera melangkahkan kakinya menjauh dari kedua sahabatnya yang masih terdiam 1000 bahasa. Dea dan Bella menatap kepergian mobil Revan dengan mulut yang sedikit terbuka karena terkejut. Apa aku tidak salah dengar tadi? Apa menurutmu Hana menyembunyikan sesuatu dari kita? Tanya Bella saat mobil Revan perlahan-lahan menghilang dari pandangan mereka. Aku tidak tahu, ucap Dea dengan beribu pertanyaan yang berputar-putar di dalam pikirannya. Mungkin aja om-om itu rekan bisnis ayahnya. Kamu juga, menyerocos kayak tadi. Gak malu apa? Ucap Dea ketus ketika tersadar dengan tingkah laku sahabatnya tadi. Hehehe, jarang lihat om-om tampan sih. Kirain tadi dia duren. Kalau duren aku mau PDKT, biar kayak di novel-novel gitu. Ucap Bella yang mulai kembali gesrek. Gila. Ucap kesal dia lalu segera berjalan ke mobilnya, di mana sang sopir sudah membukakan pintu kursi penumpang untuknya. Kok aku ngerasa aneh ya? Kayak Hana menyembunyikan sesuatu. Aku harap dia baik-baik aja. Semoga hubungannya dan Gilang baik-baik aja. Batin Dea berdoa agar hubungan Hana dan Gilang baik-baik saja. Revan terdiam tidak berniat untuk berbicara. Begitupun dengan Hana yang hanya melihat keluar jendela. Revan menghembuskan nafasnya ketika mengingat ucapan sahabat istrinya itu. Maaf om, dia udah ada yang punya. Lulus nanti udah mau nikah om. Hal itu terus berputar di benak Revan. Rasa bahagia yang ia rasakan tadi menghilang begitu saja. Ia tahu jika istrinya itu memiliki seseorang yang ia cintai. Mungkin awalnya ia bisa terima, tapi sekarang terasa begitu sulit baginya untuk membiarkan Hana bersama dengan pria lain. Jangan patah semangat Revan, dia istri kamu. Sedang pria itu hanya sebatas pacar, tidak lebih dan tidak kurang. Kamu memiliki banyak kesempatan, Revan. Buat istrimu suka padamu dan perjanjian itu tidak akan berguna lagi. Batin Revan menyemangati dirinya sendiri. Hana melirik sekilas suaminya itu. Kenapa aku jadi ngerasa bersalah gini sih? Kita kan gak saling cinta. Ya Allah, aku tidak melakukan dosa besar lagi kan? Tidak ada dosa tambahan yang aku buat kan? Batin Hana terus-menerus bertanya, takut jika melakukan dosa tanpa sengaja pada suaminya itu. Revan menghentikan mobilnya di depan rumahnya. Rumah yang akan ia dan Hana tinggali untuk sementara atau mungkin selama-lamanya. Revan menoleh ke samping dan melihat Hana yang tertidur pulas. Ia tersenyum kecil melihat hal itu. Sepertinya istrinya itu sangat lelah hingga tertidur pulas. Padahal jarak antara rumah dan kampus Hana hanya 20 menit saja. Tapi istrinya itu sudah tertidur pulas seperti ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Revan menutup pintu mobilnya perlahan lalu segera mengitari mobil untuk menggendong tubuh mungil istrinya itu. Revan menggendong Hana ala bridal style dan berjalan perlahan memasuki rumah setelah menutup pintu mobil. Revan terus berjalan melewati ruang tamu untuk naik ke lantai atas. Dengan perlahan, Revan menaiki tangga agar tidak terlalu mengganggu tidur istrinya. Ia menghembuskan nafas lega saat tiba di depan pintu kamarnya dan dengan susah payah, ia membuka pintu itu dan melangkah masuk mendekat ke arah tempat tidur. Revan meletakkan tubuh Hana perlahan di atas tempat tidur. Dan tanpa sadar, ia menatap wajah istrinya yang terlelap. Sangat imut menurut Revan, membuatnya seakan ingin mencubit pipi istrinya itu. Hana membuka kelopak matanya secara tiba-tiba dan terkejut ketika melihat wajah Revan yang hanya berjarak beberapa senti saja dari wajahnya. Ah! Teriak Hana dan refleks mendorong wajah Revan menjauh darinya, hingga membuat pria itu mundur beberapa langkah. Revan menghembuskan nafas saat berhasil mempertahankan keseimbangannya, dan terkejut saat tiba-tiba sebuah bantal mengenai wajah tampannya. Wajah Revan mendadak datar.
dan menatap bantal yang kini tergeletak di bawah kakinya. Ia menatap istrinya yang terlihat terkejut dengan apa yang barusan ia lakukan. Aku minta maaf, Om," ucap Hana dengan wajah bersalahnya. Ia benar-benar refleks melempar bantal itu ke wajah suaminya. Bukan karena ingin, tapi benar-benar tidak sengaja. Revan menghembuskan nafasnya. Satu hal yang sudah ia hafal dari sifat istrinya, yaitu takut berdosa pada suami. "Tidak apa-apa," ucap Revan singkat lalu menunduk untuk mengambil bantal yang sudah dengan lancangnya mengenai wajah tampannya. "Sepertinya aku harus membakar bantal ini," batin Revan yang berniat untuk membakar bantal yang kini ada di tangannya. Bantal hasil lemparan istrinya yang tepat mengenai wajahnya. Maaf, Om," ucap Hana lagi, membuat Revan menghembuskan nafasnya. "Saya sudah bilang tidak apa-apa, saya baik-baik saja," ucap Revan meyakinkan. "Hanya saja, bantal ini yang tidak akan baik-baik saja," lanjutnya dalam hati seolah ingin memukul bantal di tangannya hingga hancur tak tersisa. "Om, kenapa nggak bangunin Hana tadi?" ucap Hana yang merasa tidak enak hati pada suaminya itu. "Kenapa? Saya tidak boleh menggendong istri saya ke kamar. Atau kamu tidak suka jika saya gendong?" tanya Revan membuat Hana menatap bingung padanya. Hana mengernyit mendengar ucapan yang keluar dari bibir suaminya itu. "Ada apa ini? Kok kayak marah gitu?" batin Hana bertanya-tanya dan menatap Revan yang juga menatapnya. Hana menatap Revan yang juga menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bukan gitu, Om. Tapi kan aku berat, Om," lirih Hana dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu. Ia berjalan mendekat pada istrinya, lalu mengacak rambut Hana gemas, membuat tempunya terdiam. "Kalau angkat istri sendiri tidak ada kata berat, Hana," ucap Revan dengan tersenyum hangat pada Hana. Hana terdiam mendengar ucapan suaminya itu. "Tidak ada kata berat? Masa sih? Masa sih, Om? Hana nggak percaya," ucap Hana membuat Revan menggelengkan kepalanya. "Kamu pikir saya bohong? Buktinya saya gendong kamu sampai kamar tidak mengeluh dan bilang kalau kamu berat," ucap Revan santai kemudian duduk di tepi tempat tidur di samping istrinya itu. Hana terdiam mendengar hal itu, meski sebenarnya ia ragu jika tubuhnya itu ringan. "Hana," ucap Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. "Apa benar yang dibilang oleh teman-temanmu tadi?" tanya Revan membuat Hana terdiam. Dan kini jantungnya memompa 2 kali lebih cepat karena menanti jawaban istrinya itu. Hana menundukkan kepalanya. Ia ragu untuk berbicara dan menjawab pertanyaan suaminya. "Saya tidak akan marah, jadi jujurlah pada saya," ucap Revan menatap Hana. Hana mengangguk pelan, membuat nafas Revan tercekat dengan tangan yang terkepal kuat, menyalurkan rasa sesak di dadanya. "Iya, Om, tapi semua berubah saat kakak kabur dari rumah. Hana gak mau buat mama dan papa malu di depan keluarga Om," lirih Hana dengan kepala yang tertunduk. Revan bangkit dari duduknya, lalu bergegas masuk ke kamar mandi, meninggalkan Hana yang terdiam menatapnya. "Ya Allah, apa aku sudah melukai perasaannya?" batin Hana bertanya-tanya. Ia menatap sayu suaminya itu. Dapat ia lihat kesedihan yang tersirat dari mata suaminya. 15 menit kemudian, Revan keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang menutupi bagian pinggang hingga lututnya. Hana menatap hal itu dan memiringkan kepalanya, dengan hati yang terus beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," rafalnya berulang-ulang dalam hati.
namun matanya tak henti-hentinya menatap suaminya itu. Kok aku ngerasa jadi orang bodoh ya? Udah tahu dosa, malah ngeliatin terus. Tapi di mata termanjakan juga sih, lihat roti sobek tiap hari. Batin Hana mulai tidak karuan. Kamu kenapa? Tanya Revan yang menatap aneh pada Hana yang terlihat seperti mengomel tanpa henti, dengan bibir yang bergerak-gerak seperti merapalkan mantra. Hana tersadar dan segera memalingkan wajahnya yang merona. Gak apa-apa om, cuma lagi hilaf aja. Lanjutnya tanpa menatap Revan dan memilih untuk melihat lampu di atas nakas di samping tempat tidur. Hilaf kenapa? Tanya Revan penasaran dan kemudian berjalan mendekat pada istrinya itu. Hilaf karena merhatiin suami sendiri, ucap Hana dan membekap mulutnya sendiri. Mulutnya mulai kembali berbicara tanpa disaring. Revan tersenyum kecil mendengar hal itu, kemudian berniat untuk sedikit mengerjai istrinya itu. Saat berbicara dengan suami, harus menatap matanya Hana. Jika tidak menatap matanya secara langsung, maka akan berdosa nantinya. Ucap Revan dengan berusaha untuk menahan tawanya. Hana segera menoleh pada suaminya itu, dan mendongak untuk menatap wajah Revan dengan pipinya yang merona. Revan terdiam melihat wajah Hana yang kini menatapnya dengan menggigit bibir bawahnya. Dan hal itu sangat mengundang sesuatu pada diri seorang Revanu Graham Levin. Revan menelan salivanya dengan susah payah, dan sedikit menundukkan kepalanya mendekat ke wajah istrinya itu. Hana hanya terdiam. Dia seperti terhipnotis untuk terus menatap wajah suaminya itu yang sialnya sangat tampan. Ia tersentak saat merasakan bibirnya bersentuhan dengan bibir suaminya itu. Awalnya hanya kecupan singkat, tapi perlahan-lahan, Revan mulai mengecap bibir istrinya itu, membuat Hana mendesah tertahan. Hana mencengkram lengan kanan suaminya yang bertumpu di sampingnya, sedang lengan satunya menarik tengkuk Hana untuk semakin memperdalam ciuman mereka. Ciuman pertamaku, batin Hana dengan mata yang terpejam menikmati perlakuan suaminya. Tangan Hana tidak bisa diam. Dia semakin mencengkram lengan suaminya yang perlahan-lahan bergerak ke suatu tempat. Hingga tanpa sadar, ia meremas sesuatu yang membuat Revan mengerang nikmat di sela-sela ciumannya. Apa ini? Batin Hana bertanya-tanya dan tangannya semakin meremas sesuatu yang mengeras itu, membuat Revan semakin mengerang nikmat. Revan melepaskan pagutan mereka saat Hana meremas kuat miliknya, membuat gadis itu tersentak dan tersadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Revan menatap tidak percaya pada istrinya itu, sedang Hana menatap tangannya yang gemetar karena menyadari jika ia baru saja meremas aset berharga suaminya. Tanganku yang suci, batin Hana dan menatap Revan yang juga menatapnya dengan nafas yang memburu. Revan segera berlari masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya. Sedang Hana segera berlari keluar dari kamar dengan wajahnya yang memerah hingga ke telinga. Ya Allah, apa yang baru saja aku lakukan? Batin Hana berteriak dan kembali meneguk air dingin yang baru saja ia ambil dari kulkas. Tenang Hana, tenang. Ucapnya berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Tapi punya Om Revan besar banget, ucapnya dan segera menepuk pipinya berulang-ulang. Menyingkirlah wahai pikiran non faedah, ucap Hana dan kembali meneguk air dingin di botol di depannya. Perlahan tapi pasti, Hana mulai tenang. Tenang setenang air di lautan. 10 menit kemudian, Hana masih setia duduk di kursi di meja makan, enggan untuk pergi dari sana, karena ia masih malu pada suaminya itu, terutama karena ia sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Lebih tepatnya, remas. Perut Hana berbunyi menandakan jika dirinya lapar saat ini. Ia menatap sekeliling dan sama sekali tidak ada pelayan di sana. Kok nggak ada pelayan ya? Apa mungkin Om tidak memperkerjakan pelayan? Ucap Hana penuh tanda tanya. Hana bangkit dari duduknya untuk segera mencari sesuatu di kulkas. Sesuatu yang bisa ia makan untuk menghentikan perutnya yang terus-menerus berbunyi minta diisi. Hana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak ada roti di sana.
Yang ada hanya sayuran, dan juga daging mentah yang belum diolah. "Kamu sedang apa?" ucap Revan yang sudah berada di samping istrinya itu. Setelah tadi melakukan sesuatu di kamar mandi. Hana tersentak lalu menoleh dan terkejut melihat Revan yang sudah berada di sampingnya. Enggak ngapa-ngapain om," ucap Hana gugup dan kini wajahnya kembali memerah bak tomat. Lama hening, tiba-tiba perut Hana berbunyi cukup keras, membuat wanita itu mengoceh dalam hati. Perut nggak bisa diajak kompromi. Kenapa sih harus bunyi gede banget? Bikin malu aja deh. Batin Hana memarahi perutnya yang berbunyi minta diisi. Revan menahan tawanya mendengar hal itu, lalu menatap Hana yang menunduk malu di hadapannya. "Mau makan apa?" tanya Revan. Lalu sedikit maju untuk mengambil sayur-sayuran yang akan dia masak untuk istrinya itu. "Om pinter masak?" tanya Hana tidak percaya. Revan menoleh dan menganggukkan kepalanya membuat gadis itu terdiam dengan mulut yang terbuka. Hana terdiam dengan menatap Revan yang tengah memakai celemek, bersiap untuk memasak. "Om beneran pinter masak?" tanya Hana sekali lagi, dengan tatapan tak percaya. Revan menoleh dengan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kamu tidak percaya?" tanya Revan membuat wanita itu menundukkan kepalanya. "Bukan gak percaya om, cuma kan jarang ada pria yang pinter masak," ucap Hana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Revan hanya menggelengkan kepalanya dan mulai mengupas sayuran yang akan dia masak. "Biar saya bantu om," ucap Hana membuat Revan menoleh dan menatapnya. "Ya udah, kamu kupas kentang ini, habis itu wortel," ucap Revan memberi arahan pada istrinya itu. Hana mengangguk mengerti lalu mulai mengupas kentang, sementara Revan mengambil daging ayam di kulkas. "Om, boleh tanya nggak?" ucap Hana melirik sekilas suaminya yang tengah memotong daging ayam. "Apa?" ucap Revan tanpa menoleh pada Hana. "Kenapa om tidak memperkerjakan ART? Soalnya dari tadi aku nggak lihat siapa-siapa di sini," ucap Hana sedikit ragu. "Ada, cuma lagi pulang kampung. Anaknya lagi sakit. Jadi dia minta izin buat cuti selama 1 minggu. Jelas Revan yang mulai mencuci daging ayam yang sudah selesai ia potong-potong kecil. Hana berohria tanpa suara mendengar ucapan suaminya itu, lalu mulai beralih mengupas wortel. Satu jam kemudian, Hana menatap Revan yang begitu serius memasak. Ia sudah selesai mengerjakan semua sayuran yang dipinta Revan, dan sekarang tengah duduk sembari menunggu masakan suaminya. Hana menghembuskan nafasnya kalau perutnya kembali berbunyi. Revan menoleh sekilas pada istrinya itu yang terlihat menopang dagu sembari menatap ke arahnya. "Om," panggil Hana membuat Revan menoleh padanya lalu membawa semangkuk sup ayam buatannya. "Om gak nyesel apa nikah sama aku?" lanjutnya, membuat Revan terdiam dan kemudian menatap Hana yang juga menatapnya. "Menyesal kenapa?" tanya Revan heran, dan kembali berbalik untuk mengambil ayam kecap yang ada di panci. "Karena Hana gak bisa melayani om, seperti istri pada umumnya," lirih Hana yang masih didengar oleh Revan. "Maksudnya?" tanya Revan, semakin penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh istrinya. "Pertama, karena Hana gak bisa menjalani kewajiban seorang istri. Bahkan di awal-awal aja, Hana udah bentak om 2 kali," ucap Hana mengingat malam sesudah resepsi pernikahan. Revan terdiam mendengar hal itu, lalu kembali berjalan untuk menaruh sepiring ayam kecap di meja. "Terus yang kedua, Hana tidak bisa memasak, dan malah ngerepotin om buat masak," ucap Hana lesu.
dengan raut wajah mendadak sendu. Saya tidak peduli, Hana, mau kamu pintar masak ataupun tidak. Sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk saya. Yang penting saya nyaman sama kamu, itu sudah cukup. Ucap Revan membuat Hana terdiam dan menatap tidak percaya pada suaminya. Tapi kan, bukan Hana yang seharusnya nikah sama Om, melainkan kakak Han. Ucapan Hana terhenti kala jari telunjuk Revan berada di bibirnya. Sudah, tidak perlu dibahas lagi. Saya nyaman sama kamu, jadi tidak perlu lagi membahas orang lain, ucap Revan. Lalu tiba-tiba mengecup singkat kening istrinya. Hana semakin terdiam mendapat kecupan singkat itu, meski di keningnya. Wajah Hana bersemu merah, sedang Revan pergi untuk mengambil piring untuk dirinya dan istrinya. Ayo makan, ucap Revan meletakkan piring di meja, lalu menarik salah satu kursi di samping Hana. Hana mengerjapkan matanya beberapa kali dan sedikit menundukkan kepalanya. Malu karena wajahnya yang merona bak tomat matang. Hana, panggil Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. Jangan terdiam seperti itu, lanjutnya membuat Hana tergagap seketika. Iya Om, ucapnya dan seketika berdiri lalu menyodokkan nasi ke piringnya. Revan tersenyum kecil melihat hal itu. Sepertinya ia harus mencari tahu letak surat perjanjian malam itu untuk segera merobek atau membakarnya, karena jujur, hatinya sudah nyaman dengan istrinya. Pukul 7 malam, Hana dan Revan berada di kamar mereka. Hana bersiap-siap untuk tidur, karena bingung harus melakukan apa, dan tidak berniat untuk menonton TV ataupun YouTube. Hana mengernyit saat melihat bantal di atas tempat tidur, yang hanya ada 2 buah membuat ia bertanya-tanya. Kemanakah satu bantal itu? Om, panggilnya tanpa menoleh pada Revan yang tengah duduk di sofa di kamar itu, dengan memangku laptopnya. Iya, kenapa? Tanya Revan mendongak dan menatap istrinya itu, yang terlihat kebingungan. Kok bantal cuma 2, Om? Yang satunya mana? Tanya Hana membuat Revan terdiam seketika. Sudah aku bakar, batin Revan dengan menatap istrinya yang masih mencari keberadaan bantal yang sudah menjadi abu sore tadi. Tidak perlu dicari, ucap Revan membuat istrinya menoleh dan menatapnya. Kalau tidak dicari, nanti Om pakai apa? Tanya Hana membuat Revan mengernyit. Ada banyak bantal di kamar tamu, Hana. Jika perlu aku akan membeli pabrik bantalnya sekalian. Ucap Revan membuat Hana terdiam, dan seketika tersadar bahwa di rumah ini ada banyak kamar tamu. Hana menepuk keningnya, merutuki kebodohannya. Sungguh membuat ia malu sendiri. Ya udah Om, Hana tidur dulu ya, ucap Hana yang diangguki oleh Revan. Pukul 10 malam, Revan menutup laptopnya, lalu menaruhnya di atas meja. Ia berdiri dan berjalan perlahan ke tempat tidur menatap istrinya yang tertidur begitu pulas. Revan naik ke atas tempat tidur dengan perlahan agar tidak membangunkan Hana. Ia mengangkat perlahan tangan istrinya yang memeluk erat bantal guling. Revan memindahkan bantal guling itu ke belakang Hana, lalu perlahan menidurkan dirinya di samping istrinya, mengganti bantal guling tadi. Kini tangan Hana berada di atas perut suaminya. Memeluk layaknya bantal guling membuat Revan tersenyum kecil. Entah seperti apa reaksi istrinya besok saat melihat hal ini. Aku sangat bersyukur karena kamulah yang menikah denganku, bukan kakakmu. Aku tidak pernah merasa nyaman dengan siapapun sebelumnya. Tapi denganmu sangat berbeda. Aku tidak akan membuatmu menangis. Aku hanya akan membuatmu tersenyum dan nyaman bersamaku. Agar tidak ada kata cerai di antara kita. Batin Revan dengan mengelus rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. I love you my wife, ucap Revan dan mengecup singkat kening Hana dan memejamkan matanya, berharap untuk bertemu dengan Hana di dalam mimpi. Pukul 6 pagi, Hana mengeratkan pelukannya pada bantal guling hangatnya. Sangat hangat,
membuat ia malas untuk melepaskan pelukannya. Hana mengangkat kakinya menaruhnya di atas bantal guling yang bentuknya sedikit aneh. Bahkan membuat ia merasakan sesuatu yang aneh menyentuh betisnya. Lenguh seseorang membuat Hana terdiam dan menggesekkan betisnya yang berada di atas bantal guling hangatnya. Tunggu, kenapa bantal guling ini memiliki tonjolan yang aneh? Dan suara apa itu? Batin Hana bertanya-tanya, hingga ia tersadar akan sesuatu, yaitu ia tidak tidur sendiri di atas tempat tidur. Hana membuka matanya lebar-lebar, sangat lebar, seolah bola matanya akan keluar dari tempatnya. 1, 2, 3, Bruk. Aduh, pinggangku, rintis seseorang yang terjatuh dari tempat tidur.